Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Nugraha dari kelas Informatika 4B. Di sini dengan NPM 240160121 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer. Pada proyek ini, saya membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan yang terdiri dari 4 gedung, 4 router, satu server, serta memiliki layanan yaitu DHCP server, DNS server, web server. Lalu menggunakan routing dinamis yaitu OSPF serta akses control list atau ACL sebagai simulasi firewall untuk membatasi akses website. Selanjutnya akan menjelaskan topologi dan konfigurasi yang telah saya buat. Topologi ini terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung A, gedung B, gedung C, serta gedung D. Setiap gedung memiliki 25 komputer serta 2 buah switch yang menghubungkan antara komputer dengan router. Nah, untuk router gedung A terhubung dengan server melalui switch gedung A. Untuk router gedung A kemudian terhubung ke gedung router B. Gedung router B kemudian terhubung ke router gedung C. Gedung router C terhubung kemudian ke router gedung D. Server yang saya gunakan memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai DHCP server, DNS server, serta web server. Semua komputer di setiap gedung akan mengambil layanan dari server tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IP address yang digunakan. Pertama, kita buka router gedung A. Untuk IP address yang dimilikinya itu 192.168.6.1 dan menjadi gateway untuk gedung A. Lalu untuk router gedung B menggunakan IP address yaitu 192.168.6.65 sebagai gateway untuk gedung B. Selanjutnya untuk router gedung C menggunakan IP address yaitu 192.168.6.129 sebagai gateway untuk gedung C. Nah, untuk router gedung D menggunakan IP address yaitu 192.168.6.193 sebagai gateway gedung D. Sedangkan untuk IP dengan awalannya 10.00.0 digunakan sebagai jalur komunikasi antar router. Dengan pembagian IP seperti ini, setiap gedung mempunyai jaringan sendiri sehingga tidak terjadi konflik antar IP address. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi IP helper address. Kita buka router gedung B. Di sini kita tulis show running config. Nah, di sini kita dapat terlihat untuk IP address-nya itu 192.168.6.65. Nah, itu sebagai gateway untuk gedung B-nya. Nah, untuk IP address-nya juga 192.168.6.2 yang merupakan IP address server yang berfungsi sebagai DHCP server. Fungsi dari IP helper address ini adalah meneruskan permintaan DHCP dari komputer klien menuju DHCP server. Hal ini diperlihatkan karena DHCP menggunakan paket broadcast, sedangkan paket broadcast tidak dapat melewati router. Dengan adanya IP helper address, komputer yang berada di gedung B, gedung C, dan gedung D tetap dapat memperoleh alamat IP secara otomatis dari server di gedung A.
Jadi dapat disimpulkan bahwa router berfungsi sebagai perantara antara klien dan DHCP server. Untuk menghubungkan seluruh router, saya menggunakan OSPF. OSPF merupakan router dinamis yang memungkinkan router saling bertukar informasi secara otomatis. Jadi administrasi tidak perlu menambahkan router secara manual. Untuk mengeceknya kita bisa di sini show IP router. IP router. Nah, dapat terlihat huruf O yang berarti router tersebut diperoleh dari OSPF. Kemudian kita juga bisa mengecek untuk show IP OSPF ini apakah sudah tersambung atau belum. Neighbor tetap. Nah, dapat terlihat neighbor bahwa semua router sudah saling mengenali atau menjadi tetangga, sudah saling tersambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan DHCP server. DHCP berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh komputer klien. Kita dapat lihat di server, terus kita ke bagian service, terus DHCP. Saya membuat D4 DHCP pool, yaitu untuk gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Setiap DHCP berisi konfigurasi network, default gateway, DNS server, dan tentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien. Karena DHCP server hanya berada di gedung A, maka router 1, router 2, dan router 3 menggunakan IP helper address agar seluruh klien tetap dapat memperoleh alamat IP secara otomatis. Selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa DHCP sudah berjalan. Pada komputer, kita pilih komputer di gedung A. Terus pada bagian desktop, kita pilih IP konfigurasi, kan di sini tastik kita ubah ke DHCP. Terlihat bahwa komputer langsung mendapatkan IP address, subnet mask, default gateway, dan server secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa DHCP server telah bekerja dengan baik. Selain DHCP, server juga berfungsi sebagai DNS server. DNS digunakan untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. Di sini bisa terlihat di server pada bagian service ke DNS. Di sini saya sudah membuat nama domain yaitu www.rifki.com yang mengarah ke IP address yaitu 192.168.6.2. Dengan DNS, pengguna cukup mengetik nama website tanpa perlu mengingat alamat IP-nya. Selanjutnya, server juga berfungsi sebagai web server. Pada layanan HTTP, saya membuat halaman website sederhana yang berisi informasi mengenai proyek jaringan komputer ini. Website ini nantinya dapat diakses oleh klien menggunakan browser. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian konektivitas ping. Saya akan melakukan ping ke router gedung B. Pertama kita testing itu di PC di gedung A atau komputer di gedung A. Pada tampilan ini ke desktop, kita ke arah command prompt. Di sini kita ketik ping. Nah, untuk IP address-nya itu kita ngambil IP address gateway dari router B, terus yaitu 192.168.6.65. Nah, muncul tampilan yaitu reply. Maka itu tandanya router gedung A serta router gedung B itu tersambung. Selanjutnya kita akan testing ping ke router gedung C, yaitu ping. Ini sama ya kayak yang sebelumnya, kita ngambil gateway-nya yaitu 192.168.6.129. Nah, ini juga muncul reply, maka
itu juga tersambung ya dari router gedung A, router gedung B, serta ke router gedung C. Selanjutnya kita akan testing ke router gedung B. Seperti sebelumnya kita ngambil gateway-nya, yaitu 192.168.6.193. Nah, ini juga muncul ya, maka berarti router berempat ini yaitu gedung A, router gedung B, router gedung C, serta router gedungnya itu tersambung. Selanjutnya saya akan menguji DNS serta web server yang tadi sudah dibangun di servernya ya. Pertama kita ke PC di gedung A, terus pada bagian web server nah, pada bagian URL kita masukkan nama domain yang tadi kita ubah, yaitu rifki.com. Oh, maaf teman-teman, karena saya salah nulis. Nah, di sini muncul tampilan ini, maka untuk DNS servernya itu jalan ya teman-teman. Untuk keamanan jaringan, saya menggunakan Access Control List atau ACL sebagai simulasi firewall. ACL ini digunakan untuk memblokir akses website dari gedung yang saya pilih, yaitu gedung D, maka membatasi akses gedung D. Di sini kita lihat, dapat dilihat dengan CLI, kita ke router gedung A dengan tulis tuh show access list. Nah, dapat lihat di sini pada router gedung A-nya saya membuat ACL-nya bernama proxy. Pada baris pertama di situ ada tulisan deny, berarti saya menolak untuk TCP itu buat konfigurasinya. Nah, lalu di situ ada IP address-nya yaitu 192.168.6.192. Karena itu adalah sebuah network address dari gedung D dengan wildcard-nya yaitu 0.0.063. ACL akan mencakup seluruh alamat IP dalam subnet gedung D, yaitu mulai dari 192.168.6.193 sampai 192.168.6.254. Jadi bukan hanya satu komputer yang diblokir, tetapi semua perangkat yang berada di gedung D. Selanjutnya kita akan testing apakah berhasil untuk ACL-nya. Kita testing di PC di router gedung D-nya, kita ke desktop, kita ke web server. Nah, kita masukkan nama domain yang sebelumnya, www.rifki.com. Nah, di sini muncul tulisan request timeout, maka PC ID tersebut berhasil dibatasi. Untuk konfigurasi lebih lanjut, kita coba testing di gedung A, apakah seperti gedung D atau tidak. Kita masukkan www.rifki.com. Nah, pada gedung atas sendiri muncul tulisan atau muncul tampilan webnya, maka berhasil untuk kita membatasi akses untuk router gedung D-nya. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan dengan 4 router berhasil dibangun, terus seluruh router berhasil saling terhubung menggunakan OSPF, terus DHCP server berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh komputer, terus DNS server berhasil menerjemahkan nama domain menjadi IP address, web server berhasil diakses menggunakan domain www.rifki.com, ACL berhasil membatasi akses website dari gedung D sebagai simulasi firewall. Dengan demikian, seluruh kebutuhan pada proyek ini telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.